Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Suci Padilla Putri dengan NPM A1A021046, 2 M Irham Maulana dengan NPM A1A021049, yang ketiga Anissa Windy Salsabila dengan NPM A1A021052, dan yang terakhir ada Shelvia Destari dengan NPM A1A021058. Kami dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kami akan membahas tentang sastra kitab, yaitu tentang subbahasan Hamzah Al-Fansuri dan Syamsuddin Al-Sumatrani. Kitab adalah salah satu jenis karya sastra Islam kejawen berbentuk puisi, ditulis dengan menggunakan tembang macapat yang berisi berbagai aspek ajaran Islam. Contohnya itu adalah primbon dan gubahan, kisah-kisah yang berasal dari tradisi pesantren, baik yang berasal dari Arab maupun dari Melayu. Yang pertama ada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah seorang tokoh tasawuf yang terkenal. Menurut para ahli, Hamzah Fansuri adalah pemujataran Ibnu Al-Arabi yang mengajar martabat 5 yang tidak tahu langsung tentang ajaran martabat 7 yang merupakan ciri khusus ajaran Syamsuddin. Syamsuddin mengetahui martabat tentang martabat 7 dari kitab Muhammad Fadullah Al-Burhanfuri yang berjudul At-Tufah Al-Mursala Ilarahu Dil Nabi yang ditulis pada tahun 1590. Adapun biografi Hamzah Fansuri menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Praja Sarjana, bahwa Hamzah Fansuri dilahirkan di Barus, sebuah bandar yang terletak di pantai barat Sumatera Utara di antara Singkel dan Sibolga. Fansuri adalah yang diberikan pelaut dan pedagang asing yang menyinggahi bandar itu untuk berniaga sejak zaman dahulu kala. Yang kedua yaitu Syekh Naguib Al-Atas tahun 1967. Hamzah Fansuri dilahirkan Syahrihnawi yaitu Ayutthiyah, ibu kota Siam yang didirikan pada tahun 1350. Syekh Naguib Al-Atas sampai pada kesimpulannya yang berdasarkan satu bait syair Hamzah yang berbunyi, Hamzanian asalnya Fansuri mendapat wujud dari tanah Syarnawi. Yang ketiga menurut Reus, mendapat wujud berarti mendapat ajaran tentang wujudiyah. Kota Syahrinawi para paruh kedua abad ke-16 adalah kota dagang yang banyak dikunjungi oleh pedagang Islam di India, Parsi, Turki, dan Arab. Adapun hasil karya Hamzah Fansuri, yang pertama Asro Al-Arifin. Hamzah Fansuri mengarang 15 bait syair dengan syahrahnya. Di dalam syair itu Hamzah Fansuri menerangkan bahwa Tuhan kitalah yang mempunyai zat, dan zat itu tidak bercerai sifatnya. Di antara sifatnya yang disebut ialah hayat, ilm, iradat, kodrat, kalam, sami atau mendengar, dan basir atau melihat. Hamzah berkata, Hubaya, Hubaya, jangan keluar dari kandungan syariat, karena syariat itu umpan kulit, hakikat itu umpama otak. Jika tiada kulit, binasa otak. Misal kelambir sebuah dengan kulitnya, dengan tempurungnya, dengan isinya, dengan minyaknya, dengan empat itu, maka sempurnalah hukumnya. Yang kedua ada syarab al-ashkim, minuman segala yang berahi. Hamzah Fansuri mengatakan bahwa dia mengarang kitab ini dalam bahasa Jawi, yaitu Melayu bagi orang yang tidak tahu bahasa Arab dan Parsi. Dikatakan juga bahwa malkifat Allah itu selalu muskil, hanya bisa dipelajari oleh murid yang bijaksana di bawah guru yang sempurna. Kitab ini terdiri atas 7 bab. Naskah kitab ini tidak banyak. Salah satu naskah yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden yaitu Code Org 2016, penuh dengan ciri naskah yang tua, misalnya ber, men, mem,
Mam, ditulis bermam, mem. Yang ketiga adalah Al-Muntahi. Al-Muntahi adalah semacam bagi orang yang arif dalam ajaran wujudiyah. Hadis ucapan para sufi dan penyair untuk menjelaskan man arafa nafsu faqad arafa rabbalahu, yang artinya barang siapa yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Ucapan yang dikutip itu termasuk ucapan yang bahaya, seperti kata-kata Mansur al-Halaj yang berbunyi An-Naj al-Halak, akulah yang sebenarnya, atau ucapan syair Nasimi yang mengatakan Inni anna ilaihi, bahwa akulah Allah. Syed Naugib Al-Atas 1970. Syamsuddin Al-Sumatrani. Syekh Syamsuddin Ibn Abdullah As-Sumatrani adalah seorang ulama besar Aceh yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17 Masehi. Beliau merupakan murid dari seorang ulama yang dikenal dengan nama Hamzah Al-Fansuri. Beliau menguasai bahasa Melayu, Jawi, Parsi, dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fikih, sejarah, mantik, tauhid, dan lain-lain. Meskipun secara pasti tidak diketahui kelahiran beliau, namun dari namanya menunjukkan bahwa beliau merupakan ulama yang berasal dari Pasai, Aceh. Beliau meninggal dunia dalam pertempuran dengan Portugis di Malaka pada tahun 1040 Hijriah sampai 1630 Masehi dan dikebumikan di Kampung Kelek, Melaka. Dalam kitab Bustanul Saladin karya Syekh Nuruddin Ar-Ranyiri juga diperoleh keterangan bahwa Syamsuddin wafat pada hari ke-12 bulan Rajab tahun 1039 Hijriah sampai 1630 Masehi. Syekh Syamsuddin tidak pernah mengenal Syekh Nuruddin, tetapi dalam beberapa tulisan ilmuwan barat sering ditulis adanya perselisihan antara dua ulama Aceh ini, sampai berujung kepada pembakaran kitab karangan Syekh Syamsuddin. Namun, bukti kejadian ini sampai saat ini masih diragukan kebenarannya. Syekh Syamsuddin dan mencoba menjelaskan secara lebih mendalam sesuatu yang kurang dapat difahami oleh orang awam pada masa itu, seperti dalam beberapa kitab karangan beliau. Karya-karya Hamzah Fansuri. 1. Jauhar al-Haqaiq, 30 halaman berbahasa Arab, merupakan karyanya yang paling lengkap yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuis. Kitab ini menyajikan pengajaran tentang martabat 7 dan jalan untuk mendekati diri kepada Tuhan. 2. Risalah Tubayin Mulahazat al-Muwahhidin wal Amulhidin fi Zikir Allah, 8 halaman berbahasa Arab. Karya yang telah disunting oleh Van Nieuwenhuis ini walaupun sedikit saja halamannya tetapi cukup penting karena mengandungi penjelasan tentang perbedaan pandangan antara kaum yang mulhid dengan yang bukan mulhid. 3. Mir'at al-Mulminin, 70 halaman berbahasa Melayu. Karyanya ini menjelaskan ajaran tentang keimanan kepada Allah, para rasulnya, kitab-kitabnya, para malaikatnya, hari akhirat, dan qadarnya. Jadi, pengajarannya dalam karya ini membicarakan butir-butir akidah sejalan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tepatnya Asy-Syariah Sanusiyah. 4. Syarah Hubai Hamzah Fansuri, 24 halaman berbahasa Melayu. Karya ini merupakan ulasan terhadap 39 bait 156 baris syair Hamzah Fansuri. Isinya antara lain menjelaskan pengertian kesatuan wujud, wahdan al-wujud. Karya ini bukti yang cukup kuat bahwa Syamsuddin Sumatrani adalah penyambung aktiviti dan bertanggung jawab menyebarkan ajaran gurunya Hamzah Fansuri. Yang kelima, Syarah Syair Ikan Tongkol, 20 halaman berbahasa Melayu. Karya ini merupakan ulasan syarah terhadap 48 baris syair Hamzah Fansuri.
halaman berbahasa Melayu. Karya yang sudah ditranskripsi oleh A.H. Jones ini pada tahun 1953 mengandungi pembicaraan tentang rahasia ilmu makrifah martabat 7. Tahrik al-Salikin, 18 halaman berbahasa Melayu. Karya ini mengandungi penjelasan tentang sejumlah istilah seperti wujud, adam, hak, batil, wajib, mungkin, mumtani, dan sebagainya. Yang kedelapan, Mir'at al-Iman atau Kitab Bahar Al-Nur, 12 halaman berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang makrifah martabat 7 dan tentang roh. Dan yang kesembilan, Kitab Al-Harakah, 4 halaman, ada yang berbahasa Arab dan ada pula yang berbahasa Melayu. Karya ini berbicara tentang makrifah atau martabat 7. Itulah dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.